Injil adalah kekuatan Allah. Apa sih kekuatan terbesar di dunia ini? Bom nuklir, uang, atau politik? Atau mungkin teknologi? Tidak. Alkitab berkata bahwa Injil adalah kekuatan Allah. Ya, mungkin kedengarannya sedikit agak aneh. Kok bisa ya sebuah berita itu disebut sebagai kekuatan Allah? Apa maksudnya? Nah, di dalam Roma 1 ayat 16, Rasul Paulus berkata, Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Nah, kata kekuatan di sini di dalam bahasa aslinya adalah dinamis, yang menjadi akar kata dari kata dinamit. Nah, apa artinya? Artinya Injil itu bukan cuma sekedar kata-kata kosong, tapi kuasa yang aktif dan membawa satu ledakan, ya, membawa satu perubahan dan dampak yang begitu besar. Lalu bagaimana cara kerja kekuatan Injil ini? Apa yang Injil ini lakukan sih? Yang pertama, Injil mengubah hati manusia. Tidak ada yang bisa mengubah hati manusia selain Injil. Hukum tidak bisa, pendidikan tidak bisa, motivasi saja juga tidak cukup. Tetapi Injil bisa mengubah hati yang keras menjadi lembut. Nah, contohnya Rasul Paulus sendiri. Dia yang dari seorang penganiaya gereja, lalu kemudian dia menjadi seorang Rasul Kristus. Kemudian yang kedua, Injil mengalahkan kuasa dosa dan maut. Roma 6 ayat 23 berkata apa? Upah dosa adalah maut. Tetapi lewat Injil, Yesus menggantikan kita, lalu bangkit mengalahkan maut. Itu bukan cuma cerita, itu yang dinamakan dengan kuasa. 1 Korintus 15 ayat 55-57 bilang apa? Maut sudah dikalahkan. Itu yang kedua. Sekarang yang ketiga, Injil membangkitkan orang mati rohani. Tanpa Kristus kita mati dalam dosa. Efesus 2 ayat 1-5 berkata, kita sebenarnya mayat hidup secara rohani, tetapi lewat Injil Allah membangkitkan kita, memberi hidup yang baru. Itu bukan sekedar perubahan pola pikir, itulah yang disebut dengan kelahiran baru atau regeneration. Martin Judge pernah berkata, Injil adalah kekuatan Allah, karena hanya Injil yang bisa menangani musuh terbesar manusia, yaitu dosa. Itu kata Martin Judge. Sekarang pertanyaannya, kalau Injil sebegitu kuatnya, kenapa banyak orang Kristen itu justru malah malu untuk membagikannya? Rasul Paulus tidak malu. Dia tahu Injil punya kuasa. Maka itu dia bersaksi kemana-mana. Meskipun dia harus diancam, dipenjara, dan bahkan hampir mati, tetapi dia tetap berani untuk mengabarkan. Kenapa? Karena dia tahu hanya Injil yang bisa menyelamatkan manusia. Jadi, kalau kalian percaya Injil itu adalah kekuatan Allah, jangan pernah malu. Hidupi Injil, bagikan Injil, dan lihat bagaimana